Jika gunung-gunung bisa dirawat dengan baik, gunung-gunung dijaga kelestariannya, itu bisa menjadi salah satu ikhtiar dijaminnya kehidupan manusia di muka bumi. Di tengah peradaban yang rusak ini, kita mau jadi bagian daripada peradaban rusak dengan membiarkan setiap kerusakan, atau kita akan memilih berlawanan dengan arus peradaban yang besar ini untuk jadi bibit-bibit akan lahirnya peradaban baru yang melestarikan alam. Apa yang terjadi hari ini benar-benar itu menunjukkan keterputusan hubungan pengetahuan masyarakat kita hari ini dengan Galunggung di masa lalu. Padahal di masa lalu pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan alam, nilai-nilai bagaimana memperlakukan alam ada di Amanat Galunggung. Hubungannya sesama makhluk yang diciptakan Tuhan. Yang satu memilih untuk tidak jadi khalifah, yang satu memilih untuk jadi khalifah. Itu yang saya pahami. Salah satunya ya tadi yang sebagaimana dijelaskan di buku Manusia dan Gunung, konsep kekhalifahan kan ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Semua menolak, akhirnya manusia mengambil peranan itu. Dan yang menariknya kemudian gunung diperankan sebagai penyeimbang kehidupan manusia dari banyak ayat Al-Quran yang saya baca. Jadi di beberapa kesempatan gunung ditafsirkan sebagai pasak kehidupan manusia agar manusia tidak goncang di dalam kehidupannya. Ini relevan dengan konsepsi konservasi di masyarakat Nusantara, di mana gunung diperankan sebagai paku bumi kan. Paku bumi yang menyeimbangkan kehidupan manusia di muka bumi. Artinya jika gunung-gunung bisa dirawat dengan baik, gunung-gunung dijaga kelestariannya, itu bisa menjadi salah satu ikhtiar dijaminnya kehidupan manusia di muka bumi. Ada yang salah dengan pola kehidupan manusia, karena rusak dalam arti begini. Rusak itu kan sesuatu hal dampak daripada perilaku alam yang dirasakan manusia. Sebetulnya di setiap detik barangkali di belahan bumi yang lain itu bisa saja terjadi sekarang longsor misal di belahan bumi mana dimanapun lah, di mana alam menyeimbangkan diri. Tapi manusia tidak pernah menyebut itu sebagai kerusakan dan bencana. Kenapa? Karena tidak terikat langsung dengan atau tidak berdampak langsung kepada manusia. Gunung-gunung yang lestari, gunung-gunung yang dijaga kelestariannya dalam konteks masyarakat Nusantara itu menyediakan, dalam bahasa konservasi disebutnya layanan ekosistem, termasuk layanan ekologi, air, kesejukan, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Karena di Nusantara gunung identik dengan hutan pada umumnya, meskipun di beberapa berbeda. Kalau tidak ada campur tangan manusia, itu tidak disebut sebagai kerusakan. Itu alam saja menyeimbangkan diri. Nah, kerusakan yang yang antroposentris itu ya, yang rusak dalam arti manusia, yaitu rusak yang diakibatkan oleh manusia. Sebagai contoh, ada misal hutan di sebuah gunung, di lereng-lereng yang memiliki kemiringan misal di atas 40 derajat. Itu kalau didiamkan, ia jadi hutan saja. Ia akan menjadi penyangga kehidupan atas kelestariannya. Tapi jika hutan tersebut dibabat, kemudian melahirkan longsor misal, longsor itu bencana bagi manusia. Tetapi bagi gunung itu adalah proses menyeimbangkan diri gitu. Nah, artinya kalau ada kerusakan yang dimaksud di sini yang menyebabkan kerugian bagi manusia, itu artinya manusianya sendiri yang sudah melakukan kesalahan dari bagaimana cara memperlakukan gunung-gunung. Kalau kita gunakan Jawa Barat misal sebagai lokasi, 2 tahun terakhir ini berbagai macam bencana atau bencana tahunan yang kita hadapi, banjir, longsor, kekurangan air di musim kemarau, banjir di musim hujan, itu karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Gunung-gunung sebagai pusat pengendali air
dalam arti gunung sebagai penyerap air gitu. Sekarang kan hutannya dibabat, hutan-hutan di pegunungan. Yang tadinya air diserap oleh gunung-gunung, kemudian gunung menjadi fungsi gentong bumi yang menyimpan cadangan air. Sekarang air yang turun dari hujan itu tidak diserap oleh gunung karena hutannya sudah ada, tapi langsung distribusikan ke sungai-sungai yang hari ini kita sebut itu sebagai banjir. Akibat siapa? Akibat manusia. Kita pernah menghitung simulasi kerusakan ini terjadi sejak kapan. Jangan-jangan kerusakan ini melibatkan generasi. Kita hitung 25 tahun ke depan sebagai salah satu perhitungan satu generasi. 25 tahun ke belakang berarti sekitar tahun 90-an. Kerusakan sudah terjadi? Sudah. Artinya kerusakan sudah melibatkan generasi. Artinya generasi kita adalah generasi perusak. Ternyata tidak cukup di generasi, 2 generasi ke belakang juga melakukan hal yang sama. Bahkan di pasca kemerdekaan kita melakukan eksploitasi besar-besaran di Indonesia, meskipun kita pasca kemerdekaan. Kalau sudah melibatkan 2 generasi, itu sudah bisa disebut bahwa kegiatan tersebut itu sudah menjadi budaya, sesuatu hal yang dianggap biasa-biasa saja. Artinya kerusakan itu sudah melibatkan kebudayaan. Jadi budaya kita adalah budaya merusak. Tidak berhenti di situ, kita hitung lagi ke belakang. Sebelum adanya kemerdekaan, sebelum itu kan kita disebut Hindia Belanda. Artinya ada peradaban luar yang datang ke sini untuk mengakuisisi tempat yang kita sebut Indonesia hari ini. Artinya sudah ada 2 peradaban nih, peradaban Belanda ya, peradaban yang penjajah kolonial, peradaban kolonial dan peradaban kita kemerdekaan. Artinya antar peradaban kerusakan apakah terjadi? Terjadi banget. Kalau begitu kerusakan ini sudah melibatkan peradaban. Jadi untuk memperbaiki lingkungan yang rusak karena peradaban, itu dilawannya harus juga dengan gerakan peradaban. Dan gerakan peradaban itu harus dimulai dengan mengubah pola pikir, menyediakan pengetahuan, menghimpun kesadaran, dan lain sebagainya. Kami di Sadar Kawasan, saya yang terlibat di Sadar Kawasan, sebagaimana judul buku itu, mempercayai itu. Jadi untuk menanggulangi kerusakan karena melibatkan peradaban, harus juga melibatkan peradaban. Berapa tahun katanya peradaban? Kalau tadi hitungan, lebih dari 100 tahun. Artinya kalau 10 tahun, 20 tahun ke depan kita terus melakukan dan belum berhasil, jangan kecewa. Karena bisa jadi hasilnya baru akan terasa setelah 100 tahun sebagai representasi waktu dari sebuah peradaban. Dan bisa jadi kita yang memulai hari ini, esok lusa akan dilupakan. Tapi yang paling penting, konsistensi atau semangat pelestariannya terus berjalan. Jadi tong belikanlah. Mun karek 10 tahun niat ingin menghentikan kerusakan, belum berhasil dan merasa diri, aduh kok 10 tahun sia-sia, belum ada apa-apanya. Karena proses kerusakan pun sudah melibatkan peradaban yang ratusan tahun. Tidak ada usaha yang sia-sia, meskipun letupan-letupan kecil, paling tidak itu menunjukkan posisi kita ada di mana. Di tengah peradaban yang rusak ini, kita mau jadi bagian daripada peradaban rusak dengan membiarkan setiap kerusakan, atau kita akan memilih berlawanan dengan arus peradaban yang besar ini untuk jadi bibit-bibit akan lahirnya peradaban baru yang melestarikan alam. Keyakinan saya seperti itu, Pak. Ya, jadi pengerukan itu salah satu bentuk kerusakan, tapi itu bukan satu-satunya. Kalau kerusakan sudah melibatkan peradaban, kerusakan itu dimulai sejak dari dalam pikiran. Seperti kita hanya memperlakukan atau memikirkan gunung itu adalah sebagai media atau materi hanya untuk perputaran ekonomi, itu juga bagian justru itu yang paling urgen di dalam kekeliruan kita dalam melihat lingkungan. Itu justru jadi cikal bakal kerusakan lain yang lebih masif. Pengerukan, kemudian hanya menjadikan semua tempat yang indah hanya tempat wisata, itu ekspresi daripada kekeliruan kita dalam melihat lingkungan, dan kerusakan dimulai dari situ, sejak dalam pikiran. Hanya melihat gunung, sungai hanya sekedar materi atau hanya sekedar benda mati untuk dimanfaatkan batunya, gunung hanya untuk sekedar dimanfaatkan pasirnya, itu kerusakan sejak dalam pikiran.
konsep masyarakat lokal di Nusantara, khususnya di Sunda, itu memperlakukan gunung dengan etika batas kawasan seperti itu. Ada tata wilayah yang berkaitan dengan lokus tempat ya. Jadi kalau gunung, sebut saja gunung, misal gunung itu dibagi 3 sebagai tempat wilayah. Ada wilayah titipan, larang paling atas dari puncak, dari arah mata air, dari air ke puncak. Kemudian tengah ada tutupan. Tutupan itu artinya lindung, dan kemudian paling akhir di bawah itu ada bukaan. Jadi ada leuweung tutupan, leuweung titipan, ada leuweung baladahan. Ada hutan yang memang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk sedari masuki. Ada hutan tutupan yang melindungi hutan larang tadi. Ada hutan bukaan yang memang bisa diperuntukkan atau dimanfaatkan untuk hidup sehari-hari. Jadi masyarakat lama juga sudah memberikan batas pemanfaatan sejak dulu. Nah, masyarakat Sunda dulu semua gunung itu memiliki hutan larangnya, memiliki kawasan konservasinya. Tapi oleh Belanda, ia hanya menerapkan itu di gunung-gunung tertentu, gunung aktif, ada mineral dan lain sebagainya, karena itu berkait dengan kepentingannya. Sementara masyarakat Sunda, semua gunung ada tutupan larangan dan baladahannya. Jelas, sumber keilmuannya ditulis di sini. Dan ini sebagai contoh utama bagaimana pola tersebut ada gitu. Salah satunya yang mempraktekkan adalah Aletan, namanya perkumpulan Patanjala. Sekarang sudah berdiri di sekurang-kurangnya 2 sungai besar, Citarum dan Cimanuk, termasuk juga Ciliwung, yang sudah mempraktekkan bagaimana pola memperlakukan alam berdasarkan tata wilayah, tata lampah, dan tata wayah. Wilayah itu tempat, wayah itu waktu, lampah itu perilaku. Baduy salah satu contohnya yang masih menggunakan itu. Kemudian banyak lagi masyarakat adat yang masih menggunakan itu. Berarti Galunggung sumber ilmu. Wah, Galunggung itu punya nama besar di dunia ekologi, dalam sejarah ekologi yang hubungannya dengan penetapan kawasan berdasarkan pengetahuan masyarakat Sunda, karena ada amanat Galunggung itu. Apa yang terjadi hari ini benar-benar itu menunjukkan keterputusan hubungan pengetahuan masyarakat kita hari ini dengan Galunggung di masa lalu. Padahal di masa lalu pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan alam, nilai-nilai bagaimana memperlakukan alam ada di amanat Galunggung. Hari ini bisa kita lihat sendiri, ada banyak sekali. Kan ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana di masyarakat Sunda itu pemanfaatan gunung ada batasnya. Tetapi yang dipastikan tidak boleh itu mengubah waruga gunung. Mengubah waruga gunung itu mengubah anatomi bentuk tubuh. Karena gunung di dalam konteks masyarakat Sunda, ia memiliki titipan 7 seperti anatomi tubuh manusia dari mulai kepala sampai ke kaki. Jika itu dimanfaatkan secara langsung yang mengubah bentuk gunung, itu sama halnya dengan kita memotong tubuh sebuah makhluk gitu.